Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala ummurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan atas karunia-Nya lah kita dapat bertemu kembali di bulan suci Ramadan ini. Sholawat beriringkan salam, tak lupa kita haturkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Yana wa Habibana, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang membawa kita dari zaman yang kegelapan menuju ke zaman terang benderang sekarang ini. Izinkan memperkenalkan diri, saya Nyayu Alfira dari SMK Negeri 3 Palembang. Saya akan menyampaikan tausiah singkat yang bertemakan menjadi pribadi yang lebih baik di bulan suci Ramadan. Gimana sih caranya menjadi pribadi yang lebih baik? Bingung nih mau mulainya dari mana? Jadi teman-teman sekalian, kita harus meniatkan dari hati kita terlebih dahulu. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, kita dimudahkan untuk berbuat kebaikan. Karena apa? Karena pintu neraka ditutup, syaitan-syaitan dibelenggu, dan pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Maka dari itu, pada bulan suci Ramadan ini, sangat tepat sekali untuk kita memperbaiki diri kita menjadi lebih baik lagi. Dan apalagi sih yang harus kita lakukan pada bulan suci Ramadan ini? Yang pertama, kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangannya. Dan yang kedua, kita perbanyak membaca Al-Qur'an serta bersolawatan. Yang ketiga, kita menanamkan di dalam diri kita rasa syukur dan bersabar. Dan yang keempat, serta terakhir, kita memperbanyak menghadiri majelis taklim atau majelis ilmu. Yang pertama, kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci Ramadan ini tak lain adalah kita diwajibkannya untuk berpuasa. Jadi sebagaimana Allah telah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Nah, selain itu, kita juga harus menjauhi larangan-larangan Allah. Karena apa? Karena agar kita istiqomah menjalankan kebaikan dan menjadi yang lebih baik lagi ke depannya. Apa sih larangan-larangan Allah itu? Contohnya, kita berbuat maksiat, kita sengaja diam-diam untuk membatalkan puasa, kita berbohong, kita bergibah, dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang kedua, kita perbanyak membaca Al-Quran serta bersolawatan. Ini adalah salah satu dari diri kita agar kita menjadi bertakwa dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam membaca Al-Quran kita dapat menyejukkan hati, menenangkan pikiran, serta membuat diri kita lebih baik lagi dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu contoh agar kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan apalagi di bulan suci Ramadan ini, pahala dilipat gandakan. Maka dari itu, marilah sama-sama kakak-kakak semua kita membaca Al-Qur'an serta bersolawatan di bulan suci Ramadan ini. Dan yang ketiga, kita menanamkan rasa syukur dan bersabar. Di sini pada bulan suci Ramadan ini adalah bulan penuh berkah dan penuh rahmat serta banyak kebaikan dan pahala yang dapat kita ambil dari bulan Ramadan ini. Karena di bulan ini kita dapat sedekah dan berbagi takjil kepada sesama umat muslim lainnya untuk berpuasa agar mereka bisa untuk berbuka dan
Apalagi orang-orang yang berjualan di pinggir-pinggir jalan, berjualan takjil, itu laku keras bukan main. Apalagi yang jualan sejadah, perlengkapan sholat lainnya, dan berjualan baju muslim, dan lain sebagainya, itu laku keras, Masya Allah. Makanya dari itu, pada bulan suci Ramadan ini banyak amal, banyak nikmat yang dapat kita ambil di bulan ini. Yang kedua itu kita harus menanamkan sikap sabar. Karena apa? Karena sabar itu menahan diri, yang artinya menahan diri. Menahan diri dalam artian apa sih? Menahan diri dari hawa nafsu, dari emosi, dari berkata kasar, dan lain sebagainya. Apalagi di bulan suci Ramadan ini kan kita harus bersabar menunggu buka puasa. Dan kita harus bisa mengendalikan diri kita dari hawa nafsu, dari emosi. Nah, teman-teman dan kakak-kakak sekalian, kita perlu ketahui bahwasanya orang yang bersabar itu akan selalu dekat dengan Allah dan selalu mengingat Allah, serta orang-orang yang sabar itu dijanjikan oleh Allah akan dibangunkan rumah di surga nanti. Sebagaimana di dalam hadis diterangkan bahwasanya orang yang sabar itu adalah orang yang kuat. Hadis tersebut berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa syadidu bisuru'ah walakinna syadidal ladzi yamliku nafsah indal ghadab. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat itu bukanlah orang yang jago gulat, tapi orang yang kuat ialah orang yang bisa menahan dirinya dikala ia sedang marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dari itu teman-teman, rasa sabar itu sangat penting bagi kita. Jadi kita harus bisa bersabar agar kita dapat memperbaiki kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Dan yang empat serta terakhir, kita harus perbanyak menghadiri majelis ilmu atau majelis taklim. Di sini kita pada majelis taklim itu kita bisa membaca Al-Quran bersama, kita dapat mendengarkan tausiah yang dilantunkan oleh ustazah atau ustadz, dan di sana kita dapat berjumpa dengan kaum muslim lainnya, serta kita dapat selalu istiqomah berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang beriman serta kaum muslim yang lainnya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Unzur mangkola wala tanzur mangkola. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.